Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. إخوتي في الله أعاذني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan berbagai karunia dan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari agamanya. Dan sungguh apa yang bisa kita lakukan di pagi hari ini adalah kemudahan dan kenikmatan darinya. La haula wa la quwwata illa billah. Bukan daya upaya kita, bukan pula kekuatan diri kita semata. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasannya tema yang kita pilih untuk kajian kita pagi hari ini adalah menyelami alam jin. Yang demikian ini karena fenomena akhir-akhir ini marak tentang apa yang dibicarakan orang terkait dengan alam jin ini. Banyak dari yakni media elektronik maupun cetak yang kemudian barakallahu fikum menyuguhkan
berbagai macam informasi terkait dunia atau alam jin ini. Dari media cetak mungkin yang di Jawa Timur ini kenal dengan seperti koran mingguan dengan judul Posmu. Atau acara-acara di televisi. Mulai yang labelnya televisi umum sampai yang televisi Islami katanya. Mengupas dunia lain atau lain dunia. Judulnya cuma dibalik. Di salah satu stasiun dunia lain, di stasiun lainnya lain dunia. Isinya adalah memberikan informasi seputar dunia lain tadi. Alam jin tadi. Kemudian barakallahu fikum, fenomena yang nampak bukan sekedar ramenya, yakni sarana informatika memberikan informasi tentang dunia lain ini, namun juga apa yang diserap oleh masyarakat. Sebagian mereka barakallahu fikum menyatakan bahwasanya dunia lain atau alam jin itu fiktif adanya. Itu cuma halusinasi manusia, alam khayal. Dengan landasan bahwasanya barakallahu fikum tidak ada nyatanya yang seperti itu. Bahkan sebagian kelompok pengajian yang ada di sekitar Ngawi mengatakan ini dunia tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran menjelaskan adanya pocong, kuntilanak, genderuwo. Jadi tidak ada ayat membahas tentang genderuwo. Tidak ada ayat membahas tentang toyul. Dengan tentunya keterbatasan dan kedangkalan mereka di dalam melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yahdi. Sebagian yang lainnya barakallahu fikum ada, tapi itu termasuk bagian dari alam gaib. Yang namanya gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang menyatakan ada ini, begini, gangguan ini dan itu, penampakan ini dan itu tidak benar. Karena jin adalah alam gaib, dan alam gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya surat An-Naml ayat 65. Allah nyatakan qul la ya'lam man fis samawat wal ard al-ghaiba. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui baik yang ada di langit maupun di bumi tentang al-ghaib illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang tahu. Apa-apa yang diceritakan itu tahayul. Sebagian yang lainnya karena melihat informasi juga dibubuhi ayat-ayat Allah di siarannya sebagiannya. Adanya penampakan penunggu rumah tua, penunggu sumur tua, disyuting ditunggu penampakannya. Kemudian muncul sesuatu, kemudian digambar. Nah, itu tadi penampakannya. Punya tanduk satu tepat di tengah jidatnya. Memahami barakallahu fikum dengan pemahaman yang salah. Adanya begini, dia punya kemampuan seperti ini. Dia menebarkan bahaya ini dan itu. Butuh ritual ini, penjinaan ini, sajen ini dan itu. Terjatuh pada khurafat. Maka barakallahu fikum, kesempatan kita di pagi hari ini yang Allah karuniakan kepada kita
kita akan bersama-sama, bahasa panitia menyelami, kita bersama-sama membaca dan memperhatikan penjelasan dari para ulama tentang ayat-ayat yang terkait dengan dunia jin, atau yang terkait dengan judul mereka lain dunia maupun dunia lain, dari kacamata Alkitab wa Sunnah dan penjelasan a'immah min salafil ummah. Apa yang saya sampaikan barakallahu fikum di awal, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang menyatakan itu ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala dan lain sebagainya. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya perkara al-ghaib itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ghaibul hakiki, sebagaimana Syekh Shalih Fauzan jelaskan. Salah satunya beliau sampaikan di beberapa kesempatan, salah satunya di kitab beliau Aqidatul Tauhid, ketika membahas tentang al-ghaib. Ghaib itu ada yang ghaib hakiki, yakni ghaib yang tidak ada yang tahu seorang pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya tadi di dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib, yakni siapa yang tinggal di langit maupun di bumi kecuali Allah. Demikian pula di dalam surat Al-Kahfi ayat 26. Allah nyatakan lahu ghaibus samawati wal ard. Hanya Allah yang tahu perkara-perkara gaib yang ada di langit maupun di bumi. Ayat-ayat inilah yang dipahami oleh sebagian orang yang membacanya, mendengarnya tanpa bimbingan ulama untuk menafikan alam jin. Tidak ada itu alam gaib. Artinya untuk mengingkari, yakni bagaimana wujudnya, bagaimana gangguannya. Karena ini perkara gaib yang tahu Allah. Jangan ditafsirkan ini dan itu. Apalagi diberi nama, gandruwo dan lain sebagainya, kuntilanak, kerandong dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti wujudnya apa. Tidak ada yang tahu cuma Allah. Serahkan saja apa itu. Nah, barakallahu fikum. Para ulama jelaskan, yang dimaksud ghaib di sini adalah ghaibul hakiki, yang hanya Allah yang tahu. Karena makna ghaib itu sendiri secara bahasa, yakni barakallahu fikum, aqsus syahadah, lawan dari apa yang nampak. Dan dijelaskan wa huwal amrul khafi wa laisa biadamin. Perkara gaib itu perkara yang tersembunyi, ini secara bahasa. Dan bukannya tidak ada, tertutup dari manusia keberadaannya. Tidak nampak, tapi ada. Adapun ghaib hakiki, apa yang tidak nampak kepada kita, tidak terlihat dari ada. Al-Quran sebut, diantaranya itu adalah mafatihul ghaib. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang apa itu? Tentang kiamat kapan datangnya. Tertutup dari manusia. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham.
Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ard tamut. Itu yang dimaksud, yakni turunnya hujan. Apa yang akan diupayakan seorang hamba keesokan harinya. Di tempat mana seorang itu akan meninggal, kapan meninggal. Ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dari perkara-perkara yang diantaranya disebutkan tadi di dalam surat Luqman ayat 34. Kecuali Allah. Dan itu juga perkara gaib. Kenapa? Tertutup dari kita. Tersembunyi dari kita tentang ilmunya. Nah, inilah gaib yang hakiki. Bahkan para nabi menyatakan tidak punya pengetahuan tentang perkara ini. Gaib yang hakiki ini. Sebagaimana apa yang Allah kisahkan tentang ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di dalam surat Hud ayat 31. Nabi Nuh katakan, wala aqulu lakum indi khazainullah wala alamul ghaib. Aku tidak katakan kepada kalian aku ini tahu rahasia-rahasia pembendaharaannya Allah. Dan aku tidak katakan kepada kalian aku tahu tentang gaib. Demikian pula Nabi Hud. Allah kisahkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 23. Qala innamal ilmu indallah wa ubalighukum ma ursiltu bih. Bahasanya dia katakan innamal ilmu indallah. Tentang perkara pengetahuan tentang yang gaib itu ilmunya di sisi Allah. Di antaranya kiamat. Aku sekedar menyampaikan apa yang aku diutus kepada kalian. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menyatakan qul aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Seperti yang diucapkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 50. Macam yang kedua adalah al-ghaib nisbi. Disebut sebagai gaib karena tertutup dari kita. Tersembunyi dari kita. Namun ada. Sebagaimana gaib tadi tersembunyi dari kita dan hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasul pun menafikan pengetahuan tentang perkara gaib hakiki tadi. Adapun gaib ini dikatakan gaib nisbi. Dikatakan gaib karena tersembunyi tertutupi dari kita. Dikatakan nisbi karena pada hakikatnya ada orang yang tahu selain kita. Contohnya kejadian di Sidoarjo. Sekarang ini ada apa? Diketahui oleh penduduk sekitar Sidoarjo sana. Namun tertutupi dari penduduk Jombang. Apa yang terjadi di Maat Ngawi? Yang tinggal di Maat Ngawi tahu kejadian hari ini. Yang di Ma'had Arisalah sini tidak tahu apa yang terjadi di sana. Itu dikatakan gaib karena tertutup. Tapi nisbi di sana ada kejadian diketahui. Yang seperti ini dikatakan gaib nisbi karena tersembunyi oleh sebagian orang, tapi tidak tersembunyi atas sebagian yang lainnya. Bahkan barakallahu fikum Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan, memberitahukan tentang perkara gaib ini kepada sebagian para rasulnya dengan jalan wahyu. Allah berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 26-27 Allah katakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah zat yang mengetahui al-ghaib. Maka Allah tidak nampakkan atas ghaibnya itu seorang pun kecuali dari rasul yang Allah ridhai.
Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 179, Allah katakan, wa ma kana Allah liyudli'akum la yudli'akum, na'am, wa ma kana Allah liyudli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Yani Allah tidaklah memberitahukan kepada kalian tentang ghaibnya. Semua dari kalian diberitahu. Akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya untuk diberitahu tentang ghaibnya. Dari yang dikehendaki oleh Allah. Ini sekaligus bantahan dari orang-orang yang mengaku tahu tentang perkara ghaib. Besok ini dan itu. Karena Allah katakan di sini yang diberitahu hanya Rasul yang Allah ridhoi dan sebagian Rasul yang Allah kehendaki. Maka dengan kita mengetahui ayat tentang ghaib hakiki memang Allah yang tahu saja. Namun masalah jin, maka ini termasuk dari ghaib an-nisbi. Sebagian orang tidak bisa lihat, sebagian orang bisa melihat. Sebagian orang tanpa disengaja diberi penampakan, bisa melihat. Merasakan gangguan yang tidak bisa dirasakan orang lain. Melihat apa yang orang lain tertutup darinya. Maka pembahasan barakallahu fikum alam jin, pembahasan tentang perkara gaib benar, namun gaibnya nisbi. Ini yang akan barakallahu fikum kita bahas. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, mengabarkan tentang alam jin ini di dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan alam jin ini di dalam hadis-hadisnya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa permasalahan terkait tentang bukti adanya jin, keberadaannya jin. Kemudian wujudnya jin. Kemudian agama para jin. Kemudian tempat tinggalnya jin. Kemudian makanannya jin. Dan juga kita akan bahas tentang barakallahu fikum apa yang terjadi dari aktivitasnya jin. Yang pertama kita bahas barakallahu fikum adalah adanya jin tersebut. Terang-terangan kita walhamdulillah sebagai muslimin dapat penjelasan yang gamblang. Kalau jin itu ada. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya dia beribadah kepadaku. Di sini Allah jelaskan Allah ciptakan jin sebagaimana Allah ciptakan manusia. Dan tujuan Allah ciptakan jin sebagaimana pula tujuan Allah ciptakan manusia agar supaya para jin ini beribadah kepada Allah saja. Jelas gamblang berarti Allah ciptakan. Yang diciptakan Allah berarti ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang
asal muasal dan tahapan-tahapan jin dan manusia diciptakan. Asal muasalnya. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sungguh kami Allah dalam surat Al-Hijr, Allah ciptakan manusia dari salsal, yakni dari tanah yang liat, min hama'in, yakni lumpur yang hitam, masnun, yang diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jan, dan Allah ciptakan dan kami ciptakan jin. Khalaqnahu min qabl min naris samum. Dan kami ciptakan jin. Kami ciptakan dia jin ini sebelum manusia diciptakan. Dari api yang sangat panas. Allah jelaskan pula penciptaan manusia dan penciptaannya jin. Bahkan Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal jan min marijim min nar. Dan kami ciptakan para jin atau jin dari nyalanya api. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang diciptakannya jin oleh Allah Jalla wa'ala. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau katakan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqal jan min marijim min nar. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Allah ciptakan, yakni telah diciptakan malaikat Allah dari cahaya. Dan diciptakan jin dari nyala api. Dan diciptakan Adam sebagaimana disifatkan kepada kalian penciptaannya. Dari ayat-ayat ini tadi dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu makhluk yang Allah ciptakan ada berarti. Sebagaimana manusia ciptaan Allah ini ada wujudnya. Maka dari itu dengan bimbingan ini kita yakin jin itu ada. Kemudian setelah ada, terus wujudnya kayak apa? Jin ini bentuknya apa? Kok di acara-acara di stasiun televisi itu ada penampakan berupa jin macan, jin naga, jin singa, jin tomang. Penampakannya begini, ada wujudnya ini. Gimana ini? Yang benar yang mana ini? Kemudian juga muncul, apakah wujudnya itu seperti pocong, kuntilanak, sundel bolong, toyol? Banyak pertanyaan muncul. Masya Allah, agama Islam, agama yang sempurna. Maka tidak ada satupun perkara yang menjadi PR manusia kecuali dijumpai jawabannya. Subhanallah, alhamdulillah. Masalah tentang wujudnya jin, datang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang
kesimpulannya nanti akan disampaikan dalil-dalilnya. Bahwasanya jin itu karena sesuai namanya jin dari jannah, jinnu, yang artinya sesuatu yang tertutup, tersembunyi, sehingga jin diberi nama dengan jin. Karena tersembunyi dari pandangannya manusia. Adapun wujud aslinya jin itu kayak apa? Allah tidak berikan kabar tentangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sifatkan asal jin itu diciptakan dalam bentuk seperti ini. Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan. Sekedar Allah jelaskan, Allah ciptakan. Termasuk dari perkara yang tidak Allah buka kepada kita adalah wujud aslinya jin. Namun Allah beri jin itu kemampuan untuk berubah-ubah wujud. Dengan wujud makhluk-makhluk yang selain jin. Di antaranya, jin itu menampakkan diri sebagai sosok manusia. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis masyhur ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendapat tugas menjaga zakat Ramadan. Abu Hurairah katakan fa'atani atin. Datang seorang yang datang, sosok manusia. Waja'ala yahtu minat ta'am. Dia datang mengendap-endap pelan-pelan mendekati makanan yang ditumpuk sebagai zakat Ramadan. Maka kata Abu Hurairah, fa'akhadtu. Aku pegang. Karena wujudnya manusia, maka diajak bicara. Setelah ditangkap, dikatakan oleh Abu Hurairah, la arfa'annak ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bawa kamu, aku akan angkat kamu, aku akan hadapkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat dia mengemukakan alasan, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala kasihan, dilepas, tapi diulangi lagi, ditangkap, sampai akhirnya benar-benar tidak akan dilepas, namun ditawari dengan ilmu. Dalam masalah ilmu, hirasnya para sahabat terkhusus Abu Hurairah dan umumnya para sahabat semangat, kalau tawarannya sudah ilmu, ini berlawanan dengan orang-orang sekarang. Ada sesuatu yang prinsip dipegangi, tidak bisa. Saya tawari ilmu, tidak mempan. Nah, kalau tawarannya ini lain. Kalau sudah digosokkan antara ujung telunjuk sama jempol, digesek-gesekkan gini, ini tawaran menggiurkan bagi orang sekarang. Nah, kalau yang itu wanibiro. Al-muhim, tawarannya ilmu. Kemudian ilmu yang ditawarkannya pun ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Penjagaan Allah dari yang namanya syaitan, dari kalangan jin. Maka disebutkan di dalam hadis ini, idza awaita ila firasik faqra ayatul kursi. Kalau kamu beranjak menuju tempat tidurmu, baca ayat kursi. Perkara yang mudah, perkara yang ringan. Mau tidur, baca ayat kursi.
La yazala 'alaika minallah hafid wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Luar biasa, ini amalan yang sayang banyak orang kurang perhatian. Kalau kamu beranjak ke tempat tidur, baca ayat kursi. Maka senantiasa Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Tidak ada yang lebih istimewa dari ini rasanya. Allah jaga kita dalam keadaan terlelap tidur tanpa daya dan setan tidak akan mendekati kita. Cuma membaca ayat kursi. Kemudian ini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jelaskan, sungguhnya yang datang semalam itu setan dari kalangan jin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Abu Hurairah, sodaqaka. Dia benar, jujur padamu. Apa yang disampaikan benar. Wa huwa kadzub. Zaka syaitan. Tapi dia sesungguhnya pendusta. Ini adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Pendusta. Hadis ini sebagai tambahan faedah digunakan oleh orang-orang yang punya minhat lembek di dalam dakwah dan agamanya. Sebagai dalil bolehnya mengambil ilmu sekalipun pada orang yang dia punya penyimpangan dan kesalahan besar. Ini nyatanya. Diambil ilmu tentang membaca ayat kursi sebelum tidur ini dari setan keju, pendusta, super pendusta. Sungguhnya di sini justru dalil untuk mengingatkan mereka. Keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala mengambilnya, mendengarnya, karena tidak tahu siapa yang menyampaikan ilmu ini. Namun informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tahdzir untuk untuk jangan mengulangi mengambil ilmu lagi darinya. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini benar dia. Namun dia itu pendusta, dia itu syaitan. Jangan ulangi ambil dari dia. Barakallahu fikum. Sungguhnya ini yang ditunjukkan oleh hadis ini dan dibawa ke arah dari setan saja kalau benar diambil. Diambilnya karena belum tahu hakikat siapa yang menyampaikannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahdzir untuk jangan mengambil lagi darinya karena dia adalah kadzub, pendusta. Justru ini dalil tentang mentahdzir orang dari perbuatan mengambil ilmu sembarangan. Terkhusus pada orang-orang yang sudah jelas penyimpangannya. Ini dalil kalau jin menampakkan wujud dalam wujud manusia. Hadis lain, yakni barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala di dalam Sahih Targhib. Dalam Sahih Targhib dari Ubay bin Ka'ab yang saya baca apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. An Ubay bin Ka'ab annahu kana lahu jarni min tamrin.
dari Ubay bin Ka'ab bahwasannya beliau memiliki sekarung kurma. Fakana yangkus. Kurma ini selalu berkurang. Kurma selalu berkurang. Kok kurang? Tidak ada yang masuk. Tidak ada kelihatan indikasi tanda-tanda ada orang yang masuk ke sana. Tidak ada bekas-bekas pintu dicongkel atau apa. Yang jelas tidak ada indikasi adanya manusia yang masuk ke sana. Namun kok berkurang kurmanya. Maka ini juga ada faedah. Jin itu mampu mengambil hartanya manusia. Jadi ada orang yang tuyul. Itu bukan isapan jempol. Karena ada ini. Kejadian di zaman sahabat. Ambil kurmanya sahabat. Faharasahu zata laylah. Maka beliau punya azam. Dan memang beliau realisasikan satu malam dijaga sama beliau. Siapa yang mengambil? Kata perawi di sini, fa idza huwa bidabah sibhul ghulam. Maka malam itu pula Ubay bin Ka'ab melihat sosok yang besarnya seperti ABG, anak baru gede. Bukan rujul, orang dewasa bukan. Di sini dikatakan, saya katakan anak baru gede karena dalam sebuah riwayat dikatakan bidabah sibul gulamil muhdalim. Segede anak yang sudah ihtilam, masuk awal-awal dewasa. Fasalima alaihi faradda alaihi salam. Maka Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam. Dijawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, "Ma anta?" Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma anta jiniyun atau insiyun?" Siapa kamu ini? Jin atau manusia? Qala bal jinniyun. Dia dijawab, qala la bal jinniyun. Aku bukan manusia. Aku jin. Kalau kita yang tanya gimana? Kamu manusia atau jin? Jin. Lari, ya. Jangan lari. Ditelusuri. Akhirnya berkata Ubay bin Ka'ab, "Fanawalani yadak." Tunjukkan tanganmu kepadaku. Suka ngambil kurma, ditunjukkan. Mana tanganmu? Perlihatkan di sini. Fanawallahu yadak, faida yaduhu yadu kalbin, sya'ruhu sya'ru kalbin. Tangannya tangan anjing, berbulu dengan bulu anjing. Tambah lari kalau gitu. Mau jin atau manusia? Mana tanganmu? Ini. Ini jin menampakkan sosok yang menakutkan. Punya kemampuan berubah-ubah wujud. Maka Ubay bin Ka'ab memanfaatkan
Kesempatan ini untuk tahu alam dunia lain tadi. Langsung dari sumbernya. Kalau sekarang mungkin wawancara eksklusif. Dengan jin, ya. Langsung ditanya. Hakada khalqul jin? Seperti ini wujud jin? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki manusia ini tahu wujud aslinya jin. Maka jinnya pun menghindar dari menjawab. Ditanya dan jawab, malah bicara lain. Qad alimat al-jinu anna ihim rajulun asyaddu minna. Sudah tidak jawab, ya ini memang wujud jin yang asli seperti ini. Tidak, malah cerita. Para jin tahu. Di kalangan mereka tidak ada jin yang lebih kuat daripada aku. Jawabannya, tidak seperti yang diharapkan. Apa jin seperti ini wujudnya? Para jin, mereka tahu. Kalau tidak ada jin yang lebih kuat daripada aku. Dan karena Allah menghendaki, Allah tidak ingin hambanya ini tahu wujud asli jin. Ubay bin Ka'ab pun tidak mengejar. Saya ulangi pertanyaan saya. Tidak. Cukup sampai ini. Nah, kemudian berarti ini jin yang kuat. Maka Ubay bin Ka'ab tanya perkara lain. Fama ja'a bik. Kamu datang untuk apa? Nah, barakallahu fikum. Dia menjawab, balaghana annaka tuhibbus shadaqah. Faj'na nasibun min ta'amin. Telah sampai kabar kepadaku kalau kamu ini memang senang bersedekah. Maka aku datang untuk mengambil bagian sedekah. Maka tadi ketika salam dijawab salam. Kami mengambil bagian dari makanan. Dikejar lagi. Fama yanjina minkum. Bagaimana kami bisa selamat dari gangguan kamu? Kalian para jin. Maka jin ini mengatakan hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Man qalaha hinna yumsi ajira minna hatta yusbih. Barang siapa membaca ini di sore hari, maka dilindungi dia dari gangguan kami sampai pagi. Wa man qalaha hinna yusbih ajira minna hatta yumsi. Kalau siapa membaca ayat kursi ini pada pagi hari, maka diberi perlindungan dari kami, dijaga dari gangguan kami sampai petang. Falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarallahu dzalik faqala sadaqal khabir. Ketika barakallahu fikum ini diceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nyatakan telah benar al-khabis, makhluk yang buruk itu. Kemudian di hadis lain yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam sunannya, juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang adanya jin yang masuk Islam, yang mereka mewujudkan diri-diri mereka dengan izin Allah tentunya dalam bentuk ular. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari jalan Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan khabar kepada para sahabatnya, inna nafara minal jin aslamu bil Madinah. Sungguhnya ada sekelompok jin
yang mereka berislam di Madinah. Wujudnya ular. Fa idza ra'aitum ahadan minhum fahadziru salasa marat. Maka kalau salah seorang dari kalian, maka kalau kalian melihat salah seorang dari jin tadi yang wujudnya ular tadi, maka usirlah dulu. Ketika mungkin kamu jumpai di rumahmu, usir 3 kali. Tsumma idza badalakum ba'd an taqtuluhu faqtuluhu ba'da salat. Kalau sudah nampak jelas ini bukan jin, karena kamu usir, dia tidak paham. Anda pun jin, punya akal. Kamu usir, pergi dia. Barakallahu fikum. Kalau sudah nampak jelas itu ular, bukan jin, kamu jelas nampak, maka bunuhlah. Setelah kamu usir 3 kali tadi. Karena memang barakallahu fikum, namanya ular, diusir berapa kali pun akan tetap. Tidak paham. Namun kalau jin lain, paham. Maka ini, kalau sudah nampak itu ular, bunuh. Karena membunuh ular termasuk disunahkan. Namun ini ada bimbingan, kadang jin itu menampakkan wujud dalam keadaan wujudnya ular. Maka ketika kita menjumpai ular, jangan serta-merta dibunuh, diusir 3 kali. Saya sampaikan di sini pengalaman pribadi. Saya pribadi sama keluarga ada ular. Kita usir keluar dari kamar menuju belakang. Pintunya depan, balik dia. Tahu dan keluar lewat pintu depan tanpa dibunuh. Kamar tiba-tiba ada, sulit dipercaya lewat mana ini. Kita diusir, keluar menuju dapur. Pintunya depan, balik dia ke depan. Kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usir dulu 3 kali. Dan ini tidak terkhusus. Kejadiannya memang di Madinah karena ada beberapa jin yang masuk Islam dalam wujud ular. Namun demikian pula sekitar kita jangan langsung dibunuh, apalagi ular ini warnanya aneh. Ini kok begini, ada tanda-tanda yang aneh. Paham dia, keluar. Bukan tempat kalian, tempatnya manusia. Paham dia, diusir. Pergi dari keluar. Bukan tambah melawan. Bahkan tambah menyerang. Keluar. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang wujud bentuknya jin. Wujud aslinya tidak ada yang tahu. Namun barakallahu fikum, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk merubah wujud. Saya tambahkan di sini, saya sampaikan di sini barakallahu fikum, maka sebagaimana kita ketahui ketika lahir anak manusia, maka ada jin yang mendampinginya, menempelnya, disebut dengan qarin. Ini yang kadang-kadang barakallahu fikum ketika anak Adam ini meninggal, maka jin yang selalu menempelnya ini hafal wujud, karakter, kesenangan dan lain sebagainya. Maka kalau ada barakallahu fikum saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal, kemudian merimpeni bahasa ngawinya, menampakkan diri, sukanya duduk di kursi goyang, kursi goyangnya goyang-goyang sendiri.
Sukanya main piano dengan nada ini. Pianonya main sendiri. Itu korinnya. Orang yang sudah meninggal alamnya lain. Sibuk dengan fitnatul kubur. Bagi yang jelek. Maka istilah bagi yang jelek matinya jelek. Maka arwahnya gentayangan. Ini korinnya yang gentayangan. Hafal benar. Kesenangannya di sana. Kasih kopi. Kesenangannya ini kopi. Tiba-tiba kopinya berkurang. Korinnya. Jangan dituruti. Ini karena belum diselamati ini. Merimpeni ini datangi minta diselamati. Tanyakan sama suhunya. Ini karena kamu nggak selamat dia. Belum di 7 hari ini ya. Makanya merimpeni. Selamati nanti insya Allah. Tidak merimpeni lagi. Kerjasama ini sama-sama ingin menyesatkan. Akhirnya begitu diselamati bener. Tidak datang lagi. Makanya. Ini pengalaman katanya. Tidak benar. Kerjasama untuk saling menyesatkan. Syaitan minal ins dan syaitan minal jin. Tidak dituruti. Lama-lama kapok. Tayyib ini masalah terkait dengan wujudnya. Mampu berubah-ubah bentuk. Sehingga kalau ada orang benar-benar pernah melihat dengan wujud-wujud yang mereka gambarkan sekarang ini, kuntilanak, genderuwo, tuyul, ada kemungkinan memang itu yang nampak di tengah-tengah mereka. Nakuti mereka dalam bentuk genderuwo dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Ada yang nampak. Maka ketika ada jamaah pengajian yang mengingkari itu, orang-orang yang pernah melihat langsung meninggalkan jamaah ini. Bagaimana kami mau ngaji sama mereka, mereka menyatakan ini tidak ada. Saya ini melihat benar. Pernah ketemu benar. Berarti ini ajaran tidak benar. Begitu tersampaikan, tanya kepada kita, kita jelaskan. Yakin. Dan itu wujudnya. Makanya kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Kalau orang di Indonesia ini, barakallahu fikum. Istilahnya kalau ada arwah gentayangan, wujudnya pocong misalnya. Ya, rata-rata dibungkus seperti itu. Kalau di barat sana, penampakannya Dracula. Karena ketika mati itu diberi pakaian. Pakai jas, dasi. Dracula nggak mungkin pakai mori. Pakai jas dia. Karena apa? Rata-rata yang mati di sana dikasih pakaian mereka. Seperti itu. Maka sosoknya menyesuaikan daerahnya. Apa yang dihafal yang mungkin untuk menakut-nakuti manusia. Al-muhim, mereka adalah jin. Kemudian barakallahu fikum, apa agamanya para jin ini? Al-Quran menjelaskan. Jin itu sebagaimana diciptakan agar supaya beribadah kepada Allah. Maka mereka punya agama. Allah berfirman di dalam surah Jin. Ayat yang ke-11 Allah nyatakan. Ketika jin dijelaskan di situ. Firman Allah Ta'ala. Wa anna minna as-salihun. Wa minna duna dhalik wa kunna tara'iqa qidada. Sungguhnya kami, di kalangan kami, sebagian kami ada yang saleh. Dan dikala sebagian dari kami duna dhalik, tidak saleh. Dan kami ini tara'iqa qidada, banyak keyakinan. Yani barakallahu fikum punya keyakinan yang banyak.
mazahib mukhtalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih di dalam surat Jin ayat yang ke-14 juga menyatakan wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Sungguhnya kami bangsa Jin, sebagian dari kami ada yang berislam. Sebagian dari kami pula ada yang qasitun. Yakni pendosa, tidak taat kepada Allah, zalim, sehingga sering mengganggu. Maka dari sini barakallahu fikum ada penjelasan tentang apa beda al-jin, syaitan dan iblis. Maka Syekh Sa'di di dalam tafsirnya beliau menjelaskan iblis wa abul jin. Wa syaitan al-asi minal jin. Ini juga dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Kemudian adapun al-jin itu sendiri adalah anak turunnya iblis tadi. Artinya iblis itu seperti asalnya manusia, misalnya Adam berkembang darinya. Iblis juga demikian berkembang darinya. Kemudian di antara mereka ada yang kenal dakwah. Sehingga jin itu makhluk dari kalangan jin yang jahat, syaitan. Iblis nenek moyangnya. Iblis nenek moyangnya. Jin itu adalah makhluk dari kalangan jin tersebut. Jin yang baik. Jin yang baik tadi muslimun. Jin yang jelek syaitan. Sehingga syaitan itu ada minal ins dan minal jin. Di kalimat syaitan itu jin jahat atau manusia jahat. Sehingga jin yang mengganggu kita syaitan. Sebagaimana manusia yang jahat, setan. Syayatin minal ins, syayatin minal jin. Sebagaimana kita ketahui ternyata jin ada yang muslim. Ada yang kafir. Ada yang zalim, jahat. Yang jelas macam-macam sebagaimana macam-macamnya manusia. Kemudian tempat tinggalnya jin. Bahwasanya jin dikatakan berada di alam lain, alam gaib. Dikarenakan kita tidak melihat mereka. Namun Allah kehendaki mereka melihat kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya jin melihat kalian. Dia dan kabilahnya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak lihat mereka. Barakallahu fikum. Dari makna bahasa tadi, suatu yang ditutupi. Satara'ani. Satara'anna. Sehingga hanya tabir saja yang menghalangi pandangan kita kepada mereka. Maka ini saran disampaikan beberapa masyayikh, terutama akhwat yang biasanya merebus apa, buang sisa airnya sembarangan, hati-hati. Di kanan kiri kita ada jin. Untuk hati-hati, buang basmalah di tempat yang
elang, siramkan. Siapa tahu mengenai anggota keluarganya jin, anak-anaknya jin. Lebih hati-hati. Jangan malah disiramkan. Hati-hati. Karena barakallahu fikum, kalau jin ini merasa didolimi, nah barakallahu fikum, itu kadang sebagaimana manusia dengan kapasitas jahilnya dia, jahatnya dia, kadang ngamuk membalas. Ada dari buku yang dulu-dulu saya baca, tulisan Rahman Bali atau apa, bercerita tentang adik perempuannya Jazairi, pemilik kitab Minhajul Muslim atau Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Uftun Bitabliğ, setahu saya. Adiknya meninggal karena sakit. Yang sungguhnya yang menyakiti adalah jin yang barakallahu fikum, anggota keluarganya terbunuh oleh tindakan adik perempuan beliau ini. Muhim tidak terselamatkan. Maka hati-hati kita. Untuk jangan sembarangan ada dunia lain di sekitar kita. Nah hati-hati. Di antaranya ada yang baik dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu, kalau mereka melihat kita, kita terhalang dari melihat mereka. Nah, kita harus hati-hati. Maka ketika mereka marah pun, mungkin kadang mengganggu, merasui sosok manusia. Kadang alasannya karena ini mendolimi kami dan lain sebagainya. Kadang ayat ini menjadi teguran kalau dia jin muslim. Bagaimana dia mendolimi kamu? Dia tidak melihat. Disampaikan ayat ini kalau dia jin muslim, Masya Allah dia langsung pergi. Iya ya, benar mendolimi, dia nggak melihat. Kita yang melihat. Kadang seperti itu. Namun kadang pandang bulu karena memang bukan dari kalangan yang beriman. Al-muhim demikian. Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang tempat tinggal jin. Di dalam muhadharah beliau yang dibukukan dalam kitab kecil Nasihatul li Ahli Sunnah Minal Jin. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, anal qaum al-jin yaskun fil amakin al-mukhtalifah. Bahwasanya kaum dari kalangan jin tinggal di tempat-tempat yang berbeda-beda. Dan beliau jelaskan wa amal jin al-muslim sakana fil masajid wal amakin at-tayyibah. Adapun jin yang muslim maka dia tinggal di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang baik. Wa amal qasitun minal jin fil hamam wal amakin al wasihah. Adapun jin-jin yang jahat maka dia tinggal di kamar-kamar mandi dan tempat-tempat yang kotor. Makanya barakallahu fikum kita lihat kalau ada rumah kosong, kotor, apalagi tempat orang kencing di sana, ya, dekat pasar,
kosong lama, Masya Allah. Nggak laku-laku karena memang rumah gawat kosong lama. Karena kotornya tadi. Yang tinggal di sana ya pasti jin-jin jahat. Beliau berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menyatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika beliau masuk ke kamar kecil untuk buang air kecil atau buang air besar, maka beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minal khubuthi wal khaba'ith. Dikatakan bahwasannya al-khubuth wal khaba'ith tukran minasyaitan wa inasi. Setan jahat laki-laki maupun perempuan. Kenapa berlindung? Karena di tempat yang kotor, jin yang tinggal adalah jin yang jahat. Ini istidlal si mobil rahimahullah ta'ala bahwasanya jin jahat itu di tempat yang kotor. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya jin itu tinggal di sekitar kita. Tinggal di dunia yang kita tinggal padanya. Cuma tertutup dari pemandangan kita. Pandangan kita. Nah, barakallahu fikum. Ada di sekeliling kita, di masjid. Masjid ini ya mungkin. Ya mungkin, sangat mungkin. Kamar mandi. Iya, makanya berdoa. Lu masuk. Barakallahu fikum. Ini terkait tempat tinggalnya. Berarti dunianya tidak lain. Alamnya gaib. Dia tinggal di dunia ini. Apalagi nanti kita akan mendengar dakwah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar ayat-ayat yang beliau baca, berarti ada di sekitar kita mendengar. Bahkan saat ini mungkin ada yang taklim bersama kita. Mendengar, tidak tahu di sebelah mana dan di dekat siapa. Kemudian poin yang kelima, jin itu makanannya apa? Yang jelas makanannya manusia juga doyan. Kurma tadi juga diambil. Ta'amul zakat juga diambil. Juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menutup makanan. Memberikan tutup bagi gelas walaupun itu lidi dan diucapkan basmalah padanya. Supaya tidak dijohimi sama jin. Mau satu nampan sama dia. Makannya dengan tangan kiri. Barakallahu fikum. Makan minum mereka. Dijelaskan gamblang. Adapun masalah makanannya apa? Terkhusus yang pokok bisa dimakan dia. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ibghini ahjaran astanfid biha." Carikan aku beberapa batu
yang aku akan gunakan untuk bersuci, istinja. Wala ta'tini bi admin wala bi rautah. Jangan kamu bawa tulang. Jangan pula barakallahu fikum kotoran yang telah mengering. Fa'ataitu bi ahjarin ahmiluha fi tarafi thawbi. Maka aku pun membawa batu-batu tersebut dan aku bawa di bajuku, di tekuk bajunya, kemudian dibawa di situ. Hatta wada'tuha ila jambi. Sampai aku letakkan batu-batu itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma saraftu. Sampai kemudian setelah itu aku pergi menjauh. Hatta idza faragha masyaitu faqultu mabadul azmi warrautah. Sampai ketika beliau selesai, aku mendekat kepada beliau dan tanya kenapa dengan tulang dan kotoran yang telah mengering. Sama kerasnya dengan batu. Bisa untuk membersihkan sesuatu dengan dikosokkan, ditekan. Tentunya seperti itu. Maka beliau menjawab, huma min ta'amil jin. Keduanya adalah makanannya jin. Ini juga ada faedah. Artinya makanannya jin, kalau kena kotorannya manusia, jinnya makan juga. Maka tadi kita harus hati-hati buang sesuatu, jangan mendolimi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan gunakan itu, karena itu dimakan oleh jin. Kemudian beliau cerita asal muasal kenapa tulang dan kotoran hewan yang telah mengering ini jadi makanannya dia, para jin. Beliau jelaskan, wa innahu atani wafdu jin. yakni telah datang kepadaku utusan jin. Di sini jinni nasibin, nama sebuah tempat, jin dari nasibin. Wa ni'mal jin, dan dia adalah jin yang baik, Masya Allah. Datang. Fasa'aluni azada, maka dia meminta kepadaku agar diberi bekal makanan untuk perjalanannya. Fada'autullah lahum alla yamurru bi admin wala bi rauta ila wajadu alaiha ta'am. Maka aku berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar supaya kalau mereka nanti melewati ada tulang dan kotoran yang telah mengering, semoga Allah jadikan mereka mendapatkan makan atasnya, sehingga itu jadi makanannya. Ini barakallahu fikum. Artinya dari hadis-hadis yang tadi, jin itu doyan pula makanannya manusia. Juga hadis perintah untuk menutup makanan, air minum. Juga ini makanannya tulang dan kotoran yang telah mengering. Ini banyak. Terus kemudian ada yang berbeda. Bagaimana kalau kotoran ini tidak dikeringkan? Diolah semuanya jadi pupuk organik. Nah, jin nanti kekurangan bahan makanan pokok. Ayam juga begitu, dimasak, bebek, tulang lunak. Ditelan semua sama manusia. Jin nanti ada balada kelaparan nanti. Nah, makanan pokoknya sekarang sudah diambil manusia yang serakah ini.
Kotoran binatang tidak sempat mengering, diolah jadi pupuk. Tulang yang biasanya dibuang sekarang tiada sisa. Karena dimasak ayam kremes tulang runga. Presto. Durinya bandeng pun tidak tersisa ya. Manusia. Tidak usah mikir ya begitu. Allah yang memberi rezeki mereka. Bukan kita. Juga tidak perlu bersifat berlebih-lebihan, bersikap berlebih-lebihan. Makan, misalkan ini untuk murur seperti biasa. Enak, lunak, gigitan. Tidak perlu lah. Jinnya nanti makan apa? Bukan kalian yang memberi rezeki. Manusia dituruti apapun dimakan. Al-Muhim, ini gambaran yang diberikan Rasulullah SAW tentang makanannya para jin. Kemudian barakallahu fikum. Kita masuk pada interaksi yang terjadi antara manusia dan jin. Ternyata dia berhubungan dengan kita. Saya sebut demikian karena ada orang-orang yang mengaku berdialog dengan jin. Atau orang-orang yang ketika meruqyah sempat berdialog dengan jinnya. Atau bahkan orang mendengar bisikan-bisikan yang dia dengar, padahal orang lain tidak mendengar. Berarti dia berikan info, khobar, sekilas info, dan lain sebagainya. Al-Muhim. Di antara interaksi manusia dengan jin adalah adanya dakwah. Dakwahnya manusia kepada jin. Sebagaimana barakallahu fikum Allah berfirman di dalam surat Jin ayat yang pertama dan kedua, Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bihi walan nusrik bi rabbina ahada. Katakan Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk menyatakan uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku anna ustama'a nafarun minal jin, bahwasannya ada sekelompok jin yang telah ikut mendengarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka jin-jin yang mendengar tadi menyatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengar Al-Quran sangat menakjubkan. Yahdi ila rusyd, membimbing. Al-Quran ini memberikan petunjuk, bimbingan kepada sesuatu yang lurus. Maka kami pun jin ini beriman dengannya. Dan kami tidak akan pernah menyekutukan Allah, Rabb kami, dengan siapapun juga. Muwahhid, bertauhid. Setelah kena dakwah. Berarti di sini barakallahu fikum, jin ini juga lahan dakwah. Maka barakallahu fikum, ketika pernah dahulu kala di ma'ad yang lama pernah dijahati oleh jin-jin jahat, ketika kabar ini tersampaikan kepada sebagian asatidzah yang ketika itu masih
tinggal di Damaj yang tempo dulu. Kemudian ada beberapa masukan, saran, atau nasihat dari masyayikh yang di sana. Untuk kami bersabar dengan ujian yang sedang menimpanya. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian itu Allah akan memberikan kebaikan. Dan juga di antaranya pesan beberapa masyayikh ketika itu agar saya mendakwai jin di sekitar sana. Ini gimana caranya dijelaskan? Ngomong sendiri. Dewa jin. Hati-hati kamu ya. Kita gila. Ini saudaramu kamu dolimi dan lain sebagainya. Untuk meredakan suasana. Diundang Ustaz Afif Hafizahullah Ta'ala berbicara masalah jin. Jinnya ikut dengar. Habis itu ada yang ngamuk. Dipukulnya salah seorang ikhwah sampai pingsan. Habis dengarkan daurah. Al-muhim barakallahu fikum. Memang terjadi interaksi dakwah, kita beritahu. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya di dalam surat Jin ayat yang pertama ini. Jin mendengarkan pula dakwah. Kagum dengan Al-Quran dan berbuah keimanan mereka dan ketauhidan mereka. Makanya barakallahu fikum ketika terjadi dakwah di kalangan jin, muncul permasalahan yang mungkin sebagai tambahan saja. Adakah Rasul dari kalangan jin? Sebagian ulama menyatakan ada Rasul dari kalangan jin. Di antaranya adalah seperti Al-Imam Muqatil, Imam Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala dan yang lain. Ada asar dari Ad-Dhahak Ibn Musahib. Mereka menyatakan ada Rasul dari kalangan jin, berpatokan kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 130. Jika Allah nyatakan ya ma'syaral jin wal ins alam ya'tikum rasulun minkum yaqusu alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza ila akhiril ayat. Wahai sekalian jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum. Tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian? Berarti dari kalangan kalian di sini, mukhatabnya di sini ya ma'syaral jin wal ins. Minkum berarti minal jin wal minal ins. Yakusuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Yang mendakwai kalian, mengisahkan kepada kalian ayat-ayatku dan memperingatkan kalian dari perjumpaan kalian dengan hari ini, yakni hari di mana mereka dibangkitkan dan diberi balasan atas apa yang mereka perbuat. Namun pendapat ini secara ringkas saja, adapun panjang lebar penjelasannya pendapat yang merjuh. Adapun yang rajih tidak ada. Rasul dari kalangan jin. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Quranil Azim, wa rusul minal insi faqat.
Para rasul itu dari kalangan manusia saja. Walaisa minal jin rasul. Kama qad nassa ala dzalik Mujahid wa Ibnu Jurayj wa ghair wahid minal a'immah. Tidak ada dari kalangan jin itu rasul. Sebagaimana telah ada nasnya dari Mujahid, dari Ibnu Jurayj, dan bukan hanya satu dari kalangan a'immah, banyak minas salaf wal khalaf. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ar-rusul min bani Adam wa minal jin nuzul. Bukan rusul, nuzul. Pakai zal. Para rasul itu dari anak turun Adam. Adapun dari kalangan jin yang dia menyampaikan, syariat, membawakan dakwah dan lain sebagainya, disebut nuzul, pemberi peringatan. Adapun masalah ya ma'syaral jin wal insi, alam ya'tikum rusul minkum. Ini dua, tapi kok maknanya ya'tikum rusul min insi saja, ndak min jin wal insi yang seperti ini. Bukan hanya di ayat surat Al-An'am ayat 130. Tapi juga demikian surat Ar-Rahman, bahasanya kelihatannya ada dari dua perkara, kemudian disatukan seolah dua-duanya ini berasal dari keduanya, namun ternyata berasal dari salah satunya. Di antaranya barakallahu fikum, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-19, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Marajal bahrain yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan. Yakni Allah biarkan dua aliran air itu bertemu. Yang keduanya ada, yakni barakallahu fikum, tempat yang masing-masing dari keduanya tidak saling mengalahkan. Kalau di sini air sungai dengan air laut, pertemuannya tidaklah dikatakan air sungai, tidaklah dikatakan air laut, tapi dikatakan air payau. Tidak bisa saling mengalahkan. Maka nikmat Allah yang mana yang tidak kalian dustakan? Yang darinya yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. Keluar dari kedua aliran tadi, yakni batu-batu mulia, lu'lu' maupun marjan, permata maupun zamrud. Barakallahu fikum, para imam tafsir menyatakan dari keduanya yang dimaksud ini tidak dari sungai keluar batu mulia, permata dari laut keluar mutiara dan lain sebagainya. Kita ketahui maklum anal lu'lu' wal marjan innama yastakhrij minal malh la minal khudri. Kita ketahui permata-permata itu keluarnya dari laut, bukan dari sungai. Walaupun Allah nyatakan yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan, tapi ternyata minhuma di sini ya dari kedua sungai ini yang dimaksud dari salah satunya. Maka demikian pula dipahami ya ma'syaral jin wal insi alam ya'tikum rasul minkum minal insi faqat la min huma. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekedar jawab yang diberikan Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Sehingga rasul dari kalangan jin tidak ada. Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya rasul dari kalangan Bani Adam saja. Ar-rusulu min Bani Adam wa minal jin nuzur. Kemudian adapun athar dari Dhahak, ada catatan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani tentang
rijalnya yang jelas didhaifkan. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, pernikahan dengan jin. Dakwah tadi dakwah kita ke jin. Di kalangan jin ada pula yang berdakwah. Ini menikah dengan jin. Saya tidak sebut nama. Ada istilahnya orang-orang yang mengaku dia punya istri dari kalangan jin. Ada yang mengaku dia adalah suami dari Nyi Roro Kidul. Ada kan yang mengaku ini itu suaminya Nyi Roro Kidul. Ada juga tangga desa yang kemarin ada daurah Ustaz Afif pedagang. Itu di sana ada orang yang mengaku barakallahu fikum istrinya dari kalangan jin. Dan kemarin mengadakan istilah orang Jawa sana pasaran bayi. Karena dia mengaku istrinya yang dari kalangan jin telah melahirkan anak kembar. Sehingga menanggap wayang. Dikatakan ini acara apa ini? Pasaran bayi. Mana bayimu? Anaknya jinnya tidak nampak. Karena saya 2 kembar. Al-muhim. Ada pengakuan-pengakuan seperti itu. Barakallahu fikum. Ini yang tersampaikan kepada anak. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan pembolehannya. Namun barakallahu fikum, apa yang ana sampaikan di sini sebagai apa yang ana lihat dan ana mengikuti beberapa masyayikh dan imam yang menyatakan tidak boleh manusia menikah dengan jin. Karena kalau boleh nanti banyak mafsadah. Ada perempuan hamil. Nah, ada suami. Siapa suamimu? Oh, suami saya dari kalangan jin. Kalau dari kalangan setan makbul. Setan minal ins. Jangan dari kalangan jin. Barakallahu fikum. Dalil yang menyatakan tidak boleh manusia menikah dengan jin adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja ila akhiril ayat. Dan dari ayat-ayatnya Allah, wa min ayati, Allah ciptakan untuk kalian dari min anfusikum. Al-Imam Ibnu Katsir katakan min anfusikum, min jinsikum, inatan yakunna lakum aswaja. Yani Allah ciptakan dari jenis kalian para wanita yang mereka itu pasangan-pasangan kalian. Karena hikmahnya litaskunu ilaiha, agar supaya kamu tenang. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan firman Allah taala dalam surat Al-A'raf ayat 189, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dia pula yang menjadikan dari jiwa yang satu tadi
pasangannya agar supaya jiwa ini tenang kepada pasangannya. Yani bidzalika Hawa diciptakan minal Adam. Khalaqaha min Adam min dil'i. Kata Ibnu Katsir, "Lau anahu ja'ala bani Adam kulluhum dzukura wa ja'ala inathihim min jinsi akhar min ghairihim imma min jad aw hayawan lama hasala hadzal ikhtilaf bainahum wa bainal azwaj." Katakan oleh Ibnu Katsir, kalau saja Allah jadikan anak Adam semuanya dalam bentuk manusia laki-laki, kemudian wanitanya Allah ciptakan dari jenis lain, jin, hewan, tidak akan terjadi ikhtilaf. Keselarasan hati, persatuan, ketenangan untuk tinggal bersama. Balkanat tahsul nafrah lau kanat al-aswad min khairil jins. Nah, barakallahu fikum. Bahkan akan terjadi barakallahu fikum lari menolak, tidak bisa kalau pasangan-pasangan itu bukan dari jenis manusia. Makul saja. Antum pernah bayangkan kita ngawinkan kambing sama anjing Holden? Tidak akan terjadi. Keselarasan, kambingnya juga tenang, anjingnya juga berselera, tidak doyan. Yang ada kambingnya dimakan. Ya, pernah spekulasi ternak burung. Elang dikawinkan sama emprit. Elang yang lihat pasangannya emprit, lirik saja, enggak. Al-muhim, ini penjelasan. Namun khilaf yang saya sampaikan adalah perkara yang memang terjadi. Al-muhim, pernikahan dengan jin, wallahu a'lam bishawab, demikian adanya. Tidak dibenarkan. Sampai di sini persiapan wudu atau bagaimana? Zuhur 11.30 atau 11.30 kita berhentinya. Panitia? Sudah. Persiapan wudu. Persiapan wudu. Nah, insyaallah nanti season yang kedua, nah masih ada yang perlu disampaikan sedikit tentang bagaimana interaksi minta tolong sama jin. Dan juga gangguan yang ditimbulkan jin. Ini yang insyaallah ta'ala yang kita sisakan untuk season yang kedua. Yakni tentang minta tolong kepada jin dan gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh gangguan jin jahat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.